Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, memahami maksud dari koordinat kartesius dan bidang kartesius. Yang kedua adalah mengenal istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius. Yang ketiga, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang keempat adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Koordinat kartesius adalah letak suatu titik objek yang ditulis dengan x, y. Jadi, suatu titik yang dituliskan dengan x, y. Nah, x, y ini adalah suatu angka, ya. Bidang kartesius. Apa itu bidang kartesius? Bidang kartesius adalah bidang yang memuat koordinat kartesius, di mana terdapat sumbu x dan sumbu y. Sumbu x adalah yang merah, ini adalah garis yang horizontal dari kiri ke kanan, sedangkan sumbu y adalah yang vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Titik pertemuannya 0 ini adalah titik pusatnya, ya. 0 ini adalah titik pusatnya 0,0. Ini adalah titik pusat atau titik acuannya. Ya. Di sini ada bidang kartesius, ya. Ada sumbu x dan ada sumbu y. Bidang kartesius di sini terbagi menjadi 4 wilayah atau yang disebut dengan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dikatakan kuadran 1 jika nilai x-nya positif dan y-nya positif. Di sini adalah kuadran 1, ya. X-nya positif, y-nya positif, atau x, y-nya positif, positif. Nah, ini adalah suatu nilai. Nah, x-nya positif, ya kan? Y-nya positif. Misal titik di sini. Ini misal ada titik A. Ini kuadran 1 karena 1,1. X-nya positif, Y-nya positif, ya. Sedangkan untuk kuadran 2 di sini tadi X-nya positif, Y-nya juga positif, ya. Untuk di kuadran 2 K2 itu X-nya positif atau negatif di sini? X-nya negatif, X-nya negatif, X, Y-nya adalah X-nya negatif, Y-nya positif. X-nya negatif, Y-nya positif. X-nya negatif, Y-nya positif. Oke, sekarang di kuadran ketiga di sini. Kuadran ketiga. Kuadran ketiga di sini X-nya apa? Min 1, min 2, min 3. Berarti X, Y-nya X-nya negatif. Y-nya ke bawah kan, di daerah sini. Berarti Y-nya juga negatif. Oke. Nah, di sini berarti X-nya negatif, Y-nya negatif. Sedangkan yang terakhir adalah kuadran 4 di sini. Nah, di kuadran 4 X-nya positif atau negatif ini nilainya? X-nya positif, ya. X, Y-nya apa? X-nya positif. Y-nya karena bawah berarti negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. Misalkan ini di kuadran 1 tadi. Nah, di sini loh. Di sini A. Nah, titik A di sini ini positif di kuadran 1. Misal Ibu yang kuadran 2, misal ada titik B di sini. Ini adalah kuadran 2. Misal ada C di sini, kuadran 3. Ada misal D-nya di sini, kuadran 4. Berarti A ada di kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif. B ada di kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif.
dan C-nya ada di kuadran ketiga negatif semua, dan D-nya X-nya positif, Y-nya negatif. Sekarang tentang koordinat suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Posisi titik pada bidang kartesius ditulis dalam bentuk koordinat. Nah, posisi titik itu adalah koordinatnya, disimbolkan dengan X, Y. X itu adalah absisnya, Y itu adalah ordinatnya. Nah, sebagai contoh, koordinat titik E. Nah, di sini koordinat titik E itu berapa sih? Nah, ini kan ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Nah, ke sini, sumbu X-nya berapa? 2, ya kan? 2, X-nya di 2. Ke Y-nya berapa? Di 2. Berarti 2,2 ditulis dulu. 2,2. Oke. Nah, absisnya berapa? X-nya di sini berapa? 2. Ordinat itu yang mana? Yang Y-nya, yang belakang. Berarti berapa? 2. Sama ya? Di sini F, koordinat titik F. Koordinat titik F. Nah, koordinat kan X, Y. Ke sumbu X-nya di titik berapa? Negatif 2. Oke. Di sumbu Y-nya di titik berapa? 1. Berarti negatif 2,1. Negatif 2,1. Oke. Berarti absisnya titik F berapa? Absis berarti yang depan, yang X-nya berarti negatif 2. Ordinatnya yang Y, yang belakang berarti 1. Sebagai contoh adalah koordinat titik F. Nah, kita akan membahas tentang jarak. Jarak titik pada suatu sumbu X atau sumbu Y. Diketahui koordinat titik F negatif 2,1. Negatif 2 ini adalah X-nya atau absisnya. 1 ini adalah Y-nya atau ordinatnya. Nah, di sini titik F kan di sini. Nah, ditanya titik F berjarak titik-titik satuan di sebelah sumbu Y. Sumbu Y yang mana? Ini misal. Nah, sumbu Y di sini, sumbu X di sini. Nah, berapa jaraknya titik F ke sumbu Y? 1, 2, ya kan? Berarti 2 satuan di sebelah mana? Kanan atau kiri? Nah, Y-nya di sini, F-nya di sini. Nah, F itu adalah di sebelah mananya? Sumbu Y. Di sebelah kiri. Ya. Nah, sekarang dan titik-titik satuan di sebelah mananya sumbu X. Sumbu X-nya mana? Yang merah ini. Berapa satuan? 1. 1 satuan di sebelah mananya sumbu X. Atasnya atau bawahnya? Di atasnya, ya kan? Ini sumbu X, ini di atasnya. Berarti sebelah atas sumbu X. Ini namanya jaraknya. Jarak itu tidak negatif atau positif, tetapi maksudnya jarak itu selalu positif. Jadi berapa satuan? 1, 2. Tetapi yang menandakan dia negatif atau positif adalah dia sebelah kiri atau sebelah kanannya, atau di sebelah atas atau di sebelah bawahnya. Sekarang kita akan menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X atau Y, tetapi kita tidak usah menghitung satu persatu, tetapi kita lihat dari koordinatnya. Nah, jarak titik, jadi kalau ibu kota seperti ini adalah rumusnya. Tolong dicatat, diperhatikan, dan dikotak. Jadi itu adalah hal yang penting. Jarak titik terhadap sumbu X adalah mengambil nilai Y yang positif. Jika ada jarak titik terhadap sumbu Y, maka ambillah nilai X-nya yang positif. Jadi balikannya. Misal jarak titik F. F ini koordinatnya berapa toh? X-nya. Ini X. Ini Y. Nah, X-nya berapa di sini? X-nya negatif 2, ke Y-nya di titik 1 kan. Ini di 2, ini di 1. Berarti min 2,1. Jarak titik F terhadap sumbu Y. Berarti ambil nilai
sumbu Y, berarti ambil nilai X yang positif. X-nya berapa? Negatif 2. Positif, berarti 2. Bener enggak sih? Dicek aja. Jarak titik F terhadap sumbu Y. 1, 2. Ya kan? 2 satuan. Oke. Sekarang jarak titik F terhadap sumbu X. Nah, jarak titik terhadap sumbu X, ambil nilai Y yang positif. Y-nya berapa? 1. Ya udah, 1. Bener enggak sih? Bener, 1. F terhadap sumbu X. Sama kan? Jadi kalau untuk menentukan jarak titik terhadap suatu titik terhadap sumbu X atau Y, langkahnya adalah jika kita udah tahu koordinatnya, tinggal dibalik. Ini adalah jarak terhadap sumbu Y, ini adalah jarak terhadap sumbu X. Sekarang kita membahas tentang posisi titik terhadap titik lain pada koordinat kartesius. Ya, titik pusatnya adalah 0,0 di garis yang merah ketemu dengan yang hijau. Di sini adalah titik pusatnya yang pertama, acuannya 0,0. Ini ada X, Y ya. Kita lihat yang merah dulu. Nah, titik A ada di sini. Misalkan titik A ada di sini. Maka jika ditanyakan, jika menggunakan titik acuan 0,0, maka koordinat titik A-nya berapa? Berarti kita ke sumbu X-nya berapa di sini? Negatif 5. Negatif 5. Sini kan negatif 5. Ke sumbu X-nya, jangan yang kuning tapi yang hijau. Ya, karena yang 0,0 yang ini. Berarti 4. Ya. Nah, berarti di sini ditulis titik koordinat titik A-nya jika acuannya 0,0 adalah negatif 5,4. Jika titik acuannya itu digeser atau diubah menjadi 1,2 titik asal atau titik acuannya diubah menjadi 1,2 di sini. Ya, ini ada 1,2 di sini. Ini misal ada X1, Y1 di sini, maka koordinat titik A-nya juga berubah. Jadi berapa? Kita lihat di sini. Ini kan 0, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Berarti titik A-nya di sumbu X berapa di sini? Negatif 6, nah di sini kan jadi negatif 6, tidak negatif 5 lagi. Ya kan? Tidak negatif 5 lagi. Tetapi negatif 6, ya di sumbu Y-nya berapa di sini? 2. Ya kan? 2. Beda kan? Jika titik acuannya berubah, maka koordinat titik itu juga berubah. Dari titik acuan yang 0,0 menjadi titik acuan yang 1,2. Koordinatnya dari 5,4 menjadi 6,2. Nah, di sini contoh-contoh soalnya, yang pertama adalah tentukan absis dari titik L, negatif 3,2. Absis tadi yang mana? Nah, X-nya adalah absis, Y-nya adalah ordinat. Nah, jika ada titik X, Y, nah, misal ini ada min 3,2, berarti di sini X-nya adalah min 3, Y-nya adalah 2. Berarti absisnya yang mana? Negatif 3. Sekarang soal nomor 2. Perhatikan bidang kartesius berikut. Koordinat titik S adalah S-nya di mana? Di sini toh. Koordinat titik X. S berarti S-nya ke sumbu X-nya berapa? 3 ke sumbu X-nya. Ke sumbu Y-nya negatif 2. Negatif 2. Oke,
berarti yang mana? A, B, C, D. Ya, C. Oke. Untuk soal yang ketiga, perhatikan bidang kartesius berikut. Titik yang ada di kuadran 3 adalah titik. Nah, di sini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4. Jadi titik yang ada di kuadran 3 adalah titik F. Soal keempat adalah jarak titik K min 7, min 2 atau negatif 7, negatif 2 dengan sumbu Y. Ya. Jarak titik suatu titik dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y berarti kita ambil nilai apa kalau sumbu Y, berarti ambil nilai X yang positif. X-nya yang mana? 7. Positif, berarti 7 satuan. Ya. Jaraknya adalah 7 satuan dengan sumbu Y. Diketahui soal yang terakhir, maksudnya contoh soal yang terakhir, diketahui titik A 3,1, titik B 3,5, titik C adalah negatif 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk segitiga apa? Oke. Yang pertama adalah kita gambar dulu sketsanya ya. Titik A 3,1 berarti di mana? 3,1. Ini ya. 3,1. Di sini titik A. Nah, sekarang titik B 3,5 berarti di sini kan, maaf agak jelek nggak apa-apa ya. Nah, di sini titik B ya kan. Sekarang titik C negatif 2,5 berarti di sini negatif 2,5. Di sini titik C-nya. Sekarang kita hubungkan. Ya, nggak apa-apa ya. Soalnya nggak pakai penggaris ibu. Sekarang kita hubungkan lagi. Maaf. Jadi so, nah berarti titik A, B, dan C jika dihubungkan membentuk sudut. Nah di sini kan siku-siku toh agak lurus. Nah berarti segitiga siku-siku.